Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Octavian Bulo. Saya adalah siswa kelas 12 MIPA 1 dari SMA Negeri 5 Kota Parepare. Jadi pada video kali ini, saya akan memperlihatkan skema dan menjelaskan skema dari respirasi aerob. Nah, pertama-tama seperti yang kita ketahui bahwa respirasi aerob adalah proses perubahan senyawa organik kompleks yang dalam hal ini glukosa menjadi senyawa organik yang lebih sederhana. Dan dalam perubahannya itu terjadi juga pelepasan energi dalam bentuk ATP. Adapun disebut aerob karena proses ini membutuhkan oksigen di dalamnya. Nah, respirasi aerob ini terjadi di dua tempat, sitoplasma dan mitokondria. Bagaimanakah tahapan-tahapan dan penjelasan lebih lanjutnya? Sebelum itu, ya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di bawah ini. Kemudian share ke teman-teman kalian jika kalian merasa bahwa apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Pertama adalah tahap glikolisis. Glikolisis merupakan tahap respirasi aerob yang terjadi dalam sitoplasma atau sitosol. Jadi glikolisis ini adalah satu-satunya tahap dari keempat tahap total yang terjadi di sitoplasma dan bukannya di mitokondria. Secara singkat, pada tahap ini molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraiannya berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan bagian berikut. Jadi, tahap yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Dan pada proses ini, ATP harus dipecah menjadi ADP, karena membutuhkan energi dalam proses ini. Jadi enzim yang berperan dalam proses yang pertama ini atau tahap yang pertama ini adalah enzim heksokinase. Kemudian tahap yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Lanjut ke tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase. Dan dapat kita lihat juga di sini terjadi pemecahan ATP menjadi ADP, sehingga dapat kita simpulkan bahwa proses ini membutuhkan energi. Selanjutnya, fruktosa 1,6 bifosfat akan berubah menjadi 2 molekul, yaitu glyceraldehid 3-fosfat atau PGAL dan dihidroksiaseton fosfat. Namun, pertama-tama harus kita ketahui bahwa fruktosa 1,6 bifosfat ini dapat berubah menjadi 2 molekul ini dengan bantuan enzim aldolase. Nah, lanjut. Dihidroksiaseton fosfat ini atau DHAP akan berubah menjadi PGAL atau glyceraldehid 3-fosfat dengan bantuan enzim isomerase. Sehingga nantinya akan terdapat 2 PGAL atau 2 glyceraldehid 3-fosfat. Langkah selanjutnya yaitu glyceraldehid 3-fosfat atau PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfoglycerat dengan cara mengikat PI. PI ini adalah fosfat organik dan setiap satu molekul PGAL ini akan menghasilkan 2 NADH. Karena terdapat 2 PGAL, berarti 2 NADH akan dihasilkan. Enzim yang berperan pada proses ini adalah triosa fosfat. Dan untuk kita ketahui, selepas proses yang ini menuju ke sini, fruktosa 1,6 bifosfat diubah menjadi 2 molekul glyceraldehid 3-fosfat, maka setiap output yang dihasilkan atau input yang masuk ke sini semuanya akan dikali 2 mulai dari proses ini sampai ke bawah. Jadi lanjut, 1,3 bifosfoglycerat akan berubah menjadi 3 fosfoglycerat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. Jadi ADP akan menghasilkan ATP. ATP yang dihasilkan juga 2 ATP. Enzim yang berperan adalah fosfoglycerokinase. Kemudian,
Langkah selanjutnya, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dan terdapat output 2H2O dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Kemudian, 2 fosfogliserat akan berubah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP. Dan di sini juga dihasilkan ATP sebagai sumber energi. Jadi di sini dihasilkan 2 ATP dari 2 ADP. Enzim yang berperan adalah enzim enolase. Selanjutnya, fosfoenol pirufat akan berubah menjadi asam pirufat. Jadi 2 fosfoenol pirufat akan berubah atau menghasilkan 2 asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Jadi pada tahap ini dapat kita lihat di sini dihasilkan 2 NADH, 2 pirufat, 2 NADH dari sini, 2 pirufat dari sini, kemudian 2 ATP. Jadi di sini kita lihat di sini dihasilkan di sini 1 ATP berkurang. Kemudian di sini 1 ATP juga berkurang. Jadi di sini berkurang 2 ATP. Namun di sini terdapat penambahan 4 ATP. Dari sini 2 dan dari sini 2. Jadi 4 dikurang 2 sehingga terdapat 2 ATP yang terbentuk dari proses glikolisis ini. Jadi 2 ATP seperti yang saya katakan tadi pertama kali, 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Tahap kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Setelah glikolisis, tahap selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap pertama yang berlangsung di mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Jadi artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan 1 CO2, 1 NADH, dan 1 asetil KOA. Karena terdapat 2 asam pirufat, maka yang dihasilkan juga 2 CO2, 2 NADH, dan 2 asetil KOA. Jadi urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Asam pirufat yang terbentuk di sini pada tahap glikolisis tadi akan melepaskan gugus karboksilatnya atau CO-min. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Jadi di sini CO2 dihasilkan. Sisa atom C dalam bentuk CH3OO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+. Jadi di sini adalah NAD+, ya, bukan NADH+. NAD+ ini akan berubah menjadi NADH. Sedangkan untuk CH3CO-nya sendiri akan diubah menjadi asam asetat. Jadi asam asetat ini akan terus kemudian berikatan dengan koenzim A. Di sini koenzim A masuk dan berikatan dengan asam asetat sehingga menghasilkan asetil koenzim A. Jadi singkatnya, 2 asam pirufat tambah 2 koenzim A akan menghasilkan 2 asetil KOA tambah 2 CO2 tambah 2 NADH. Tahap yang ketiga adalah siklus Krebs. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Untuk urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Jadi asetil KOA 2 karbon akan berikatan dengan asam oksaloasetat 4 karbon dan menghasilkan asam sitrat. Itulah mengapa biasanya siklus Krebs disebut siklus asam sitrat. Ya, jadi enzim yang berperan pada proses yang pertama ini atau tahap yang pertama ini adalah enzim sitrat sintetase. Kemudian, asam sitrat akan diubah menjadi asam isositrat dengan bantuan enzim akonitase. Lalu asam isositrat akan berubah menjadi asam alfa-ketoglutarat. Reaksi ini disertai dengan pelepasan CO2. Dan perlu juga kita ketahui karena 2 asetil KOA yang dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif, maka untuk seterusnya setiap outputnya pada siklus Krebs juga dikali 2. Jadi di sini 2 CO2 itu dilepaskan dan dibentuk 2 NADH dengan bantuan enzim isositrat dehidrogenase. Jadi saya akan berikan tips pada siklus Krebs ini. Jika setiap kali Anda melihat dihasilkan NADH atau FADH2, maka berarti enzim yang mempengaruhi itu di belakangnya akan terdapat dehidrogenase seperti ini, isositrat dehidrogenase, dan yang ini selanjutnya
akan menjadi ketoglutarat dehidrogenase. Jadi pada reaksi selanjutnya, asam alfa ketoglutarat yang telah dibentuk akan berubah menjadi suksinil koenzim A. Reaksi ini juga disertai dengan pelepasan CO2 dan masuknya koenzim A, sehingga bisa menjadi suksinil koenzim A. Di reaksi ini juga dihasilkan 2 NADH. Dan seperti yang saya katakan tadi, enzim yang berpengaruh adalah atau berperan ketoglutarat dehidrogenase. Kemudian langkah selanjutnya, suksinil koenzim A yang telah terbentuk diubah menjadi asam suksinat. Reaksi ini menghasilkan GTP. GTP ini kemudian selanjutnya GTP akan diubah menjadi ATP. Jadi pada reaksi ini dihasilkan 2 ATP. Lalu selanjutnya asam suksinat ini dirubah menjadi asam fumarat yang disertai dengan pembentukan FADH2. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika kita menemukan dibentuknya NADH atau FADH, maka berarti di belakangnya akan terdapat dehidrogenase. Seperti ini. Enzim yang berpengaruh adalah suksinat dehidrogenase dan menghasilkan 2 FADH2. Kemudian selanjutnya, asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Jadi 2H2O masuk ke sini sebagai inputnya. Selanjutnya, langkah terakhir, asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat. Kembali disertai dengan pembentukan NADH. Sehingga nama enzim yang berpengaruh adalah malat dehidrogenase. Oh iya, di sini tadi dari asam fumarat ke asam malat ini dengan bantuan H2O, enzim yang berpengaruh adalah enzim fumarase. Kemudian di sini enzim malat dehidrogenase, isositrat dehidrogenase, ketoglutarat dehidrogenase. Dan untuk seterusnya akan terjadi berulang kali dengan siklus yang sama secara berulang. Jadi yang dihasilkan adalah 2 ATP dari sini, kemudian terdapat 1, 2, 3 dikali 2, 6 NADH, dan terdapat 2 FADH2. Pada tahap ketiga atau siklus Krebs ini. Tahap yang terakhir adalah tahap elektron. Jadi tahap transport elektron, yaitu tahap keempat atau yang terakhir. Transport elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Jadi yang pertama, NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut akan ditransfer ke koenzim Q. Namun karena energi yang dihasilkan sangat banyak, sehingga ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Kemudian koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Jadi akan dioksidasi oleh sitokrom B dan akan melepaskan 2 ion H+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Kemudian sitokrom A akan mereduksi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Terakhir, sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Sehingga hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2.
Namun, pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Secara ringkas, pembentukan ATP dari NADH dan FADH2 dapat dikatakan sebagai begini. Oksidasi 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Oksidasi 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Jadi, sekian transport elektron. Dan dengan demikian selesai semua tahap-tahapannya. Ya, jadi beginilah tabel yang dapat menjelaskan keempat tahapan itu dari segi input dan outputnya secara singkat. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa ATP yang terbanyak dihasilkan pada transport elektron. Mengapa bisa terdapat 34 ATP? Semuanya berasal dari 10 NADH dan 2 FADH2. Dari manakah asal 10 NADH dan 2 FADH2 itu? Asalnya adalah dari ketiga proses sebelum transport elektron tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di glikolisis menghasilkan 2 NADH dan di dekarboksilase oksidatif 2 NADH, kemudian di siklus Krebs 6 NADH. Jadi totalnya 10 NADH. Sedangkan FADH2 dihasilkan 2 dari siklus Krebs saja. Jadi begitulah asal mulanya 10 NADH dan 2 FADH2. Adapun aturan dalam perubahan NADH dan FADH2 menjadi ATP adalah 1 NADH sama dengan 3 ATP, 1 FADH2 sama dengan 2 ATP. Jadi pada transport elektron karena terdapat 10 NADH jadi 30 ATP dan 2 FADH jadi 4 ATP. Totalnya 34 ATP. Berarti selama respirasi aerob total ATP-nya adalah 38. 2 ATP dari glikolisis, 2 ATP dari siklus Krebs, kemudian dijumlahkan dengan 34 ATP dari transport elektron. Namun, beberapa sumber menyatakan bahwa hasil sebenarnya adalah 36 ATP. Karena seperti yang kita ketahui bahwa glikolisis terjadi di sitoplasma, sedangkan tahap selanjutnya dekarboksilase oksidatif terjadi di mitokondria. Jadi pada saat asam pirufat berpindah dari sitoplasma ke mitokondria, hal itu membutuhkan 1 ATP. Nah, karena 2 asam pirufat yang berpindah atau dipindahkan, maka membutuhkan 2 ATP. Sehingga 2 ATP diambil dari 38 tadi sehingga menjadi 36. Namun, secara teori keduanya dapat dikatakan benar. Jadi 36 dan 38 sama-sama benar total ATP yang dihasilkan pada tahapan respirasi aerob. Jadi sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi demikianlah proses-proses atau tahapan-tahapan dalam respirasi aerob. Apakah kalian merasa terbantu atau kalian baru mengetahui hal-hal baru? Jika demikian, silakan komen dan like video ini dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. Kita belajar bersama-sama.